warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di bab 3, yaitu pembahasan tentang networking pada VirtualBox. Di bab 3 ini kita akan membahas yang pertama, yaitu reset MAC address. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu reset MAC address. Kenapa sih kita harus mereset MAC address? Seperti yang kalian ketahui sebelumnya, saya sudah mendownload atau menginstal 3 virtual mesin, di mana yang 2 ini merupakan hasil cloning atau duplikasi dan hasil import. Juga merupakan hasil duplikasi dari VirtualBox yang pertama. Nah, kenapa kita harus mereset? Kita akan melakukan networking pada virtual mesin kita, tetapi dengan syaratnya yaitu tidak boleh memiliki MAC address yang sama. Jadi kita harus mereset atau mengganti MAC address kita. Nah, di bab 3 ini kita akan membahas tentang networking atau akan melakukan atau menghubungkan virtual mesin kita dengan internet, virtual mesin kita dengan laptop kita, atau virtual mesin kita dengan virtual mesin lain. Tetapi sebelum kita menghubungkan semua ini, harus mengganti MAC address terlebih dahulu supaya tidak sama atau meresetnya. Caranya yaitu dengan klik kanan, setting, network, advance. Nah, ini untuk ada tombol biru. Ini MAC address-nya belum kita reset, jadi kita harus meresetnya terlebih dahulu dengan mengklik tombol biru ini. Nah, sudah terganti. Kita hanya akan meresetnya yang 2 ini ya. Ini juga sama caranya dengan klik kanan, setting, network, advance. Nah, ini masih seperti itu, belum berubah. Kita harus reset dulu. Nah, ini sudah berubah otomatis. Oke. Nah, jadi itulah cara mereset MAC address. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu network mode NAT. Nah, sebelum kita harus memahami dulu apa sih fungsi dari NAT. Fungsi dari NAT yaitu untuk menerjemahkan IP privat kita ke IP publik atau sebaliknya. Jadi nantinya IP privat kita akan diterjemahkan ke IP publik melalui internet yang terhubung pada laptop kita. Ini jadi kita start aja dulu. Di sini saya akan coba ping google.com. Nanti jika virtual mesin kita itu terhubung dengan laptop kita, nanti akan keluar TTL. Jika itu nanti keluarnya timeout. Nah, ini kita muncul TTL, berarti ini berhasil. Jadi virtual mesin kita ini terhubung dengan laptop kita melalui hidden interface atau interface yang tersembunyi. Jadi misal kita akan nge-ping IP pada laptop kita dengan virtual mesin, itu tidak akan bisa karena ini terhubungnya melalui hidden interface. Nah, itu kita sudah mengetahui IP address kita, kemudian kita akan coba ping di command prompt.
lalu kita masukkan IP virtual mesin kita. Nah, itu tidak akan bisa karena seperti yang saya bilang tadi, virtual mesin kita ini terhubungnya ke hidden interface atau interface yang tersembunyi. Jadi tidak akan bisa atau tidak akan pernah ada hasilnya. Nah, jadi seperti itulah pengertian NAT. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu NAT versus NAT network. Kenapa sih atau apa sih bedanya? Nah, di sini terdapat simulasi jika menggunakan NAT. Nah, nanti virtual mesin kita ini akan langsung terhubung dengan host OS melalui hidden interface. Nah, karena melalui interface yang sama, maka otomatis virtual mesin kita juga memiliki IP yang sama. Di sini contohnya 10.0.2.16. Nah, tetapi virtual mesin kita ini tidak bisa saling berkomunikasi. Jika menggunakan yang NAT network, ini bisa terhubung dengan host OS melalui switch virtual terlebih dahulu. Jadi virtual kita ini tidak memiliki IP yang sama atau memiliki IP yang berbeda. Nah, di sini contohnya 10.0.2.16 dan 10.0.2.27. Nah, setelah virtual mesin kita ini terhubung dengan switch virtual baru, nanti akan terhubung dengan host OS melalui hidden interface. Nah, itulah perbedaannya. Kita coba cek dulu apakah ini sudah NAT atau belum. Ini kita klik kanan, pilih setting, network. Nah, ini ternyata ini sudah NAT. Ini nggak usah kita ganti dulu, kita pilih langsung aja. Nah, yang satunya juga kita cek dulu. Ini juga NAT. Oke, setelah itu kita langsung start saja. Ini kita lakukan juga pada virtual mesin yang satunya. Jadi kita melakukan dua konfigurasi. Ini kita start dulu aja. Nah, di antara yang dua tadi, ini memiliki IP yang sama. Itu merupakan pelaksanaan dari NAT. Oke, kita akan lanjut yang NAT network.
Nah, terus nanti ini yang not kita ganti dengan yang not needle. Settingannya kita ganti dulu. Ini nanti juga namanya juga diganti. Nah, ini yang satunya juga sama, kita ganti settingannya menjadi not needle. Ini kita jadi not network ya, diganti ini. Nah, kalau setelah kita start, nanti di sini kita akan melakukan perintah perintahnya yaitu sudo
sudo dh client sudo dh client -r npost 3. Nah, ini perintahnya. Ini bertujuan untuk menghapus IP address. Lalu di sini kita ketikkan IP address. Ini setelah password kita ketik Setelah itu kita ketik IP address. Nah, di sini IP-nya sudah hilang. Lalu kita akan memberi perintah lagi yang bertujuan untuk merequest atau meminta kembali IP address-nya. Nah, ini di sini kita akan ketik sudo dh client npost 3. Ini tidak ada -r-nya. Nah, ini kita minta IP address-nya lagi. Nah, di sini sudah terdapat IP address-nya kembali. Kita lakukan hal yang sama dengan virtual machine yang satunya lagi. Sudo dh client -r npost 3. Lalu kita minta IP address. Setelah itu IP-nya sudah hilang. Nanti kita akan ketikkan lagi yang sudo dh client, nggak ada -r-nya, langsung npost 3. Lalu kita enter. Lalu kita minta IP address lagi. Nah, karena ini sudah berhasil ya, karena sudah berhubung dengan internet, jadi seharusnya virtual machine kita bisa di-ping dengan IP yang tadi, dengan ping google.com. Nah, di sini kita akan masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu Bridge Network. Apa sih Bridge Network itu, atau bagaimana sih cara kerjanya? Nah, simulasinya kurang lebih seperti ini. Jadi, nantinya virtual machine kita akan mendapatkan IP yang sama dengan internet yang terhubung dengan host OS kita. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang NAT network. Nah, virtual machine kita ini mendapatkan IP yang random atau nggak tahu berasal dari mana. Tapi kalau di Bridge Network ini nantinya virtual machine kita akan mendapatkan IP yang sama dengan internet yang terhubung dengan host OS kita.
Jadi seolah-olah virtual mesin kita ini juga terhubung langsung dengan internet seperti host OS kita. Nah, kita langsung saja praktekkan. Nah, nanti di sini kita akan merubah dulu settingannya menjadi Bridge Network. Ini kita klik kanan, setting, network. Nah, ini kita ganti dengan Bridge Network. Bridge adapter, yaitu teman-teman. Oke. Terus ini juga namanya, cuman di sini saya namanya nggak usah diganti, kita cukup yang settingannya saja. Nah, ini nggak usah diganti. Kita pilih yang di atas ini. Nah, terus kita juga melakukannya pada virtual mesin yang satunya lagi. Tapi kita start dulu ini. Di sini sudah banyak sekali ya ini. Ini kita. Nah, di sini kita login dulu. Nih saya login ulang. Di sini saya masukkan password. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP, yaitu ini 192.168.217.13. Nah, ini kita bisa mengeceknya di control panel. Ini kita cari control panel. Kemudian kita klik yang ini. Terus yang ini di atas, yang ini. Terus yang ini nih. Nah, kemudian di sini kita pilih yang ini, yang tulisannya WiFi. Ini.
Terus kita klik details. Nah, di sini terdapat IP 192.168 itu ya guys. Ya teman-teman. Nah, itu kita sudah mendapatkan IP. Jadi ini kita bakalan coba buat ping di sini ya. Ini. Ini yang tadi yang 192.168.217.76. Nah, terus ini nanti kita ini sebenarnya ini kalau yang di sini titiknya 76, tapi yang satunya itu beda. Jadi kayak bedanya tuh yang di titik akhiran itu. Tapi itu sama, cuman ya tadi titiknya beda. Nah, ini internet yang terhubung dengan HostOS. Jadi begitulah cara kerja Brigade Adapter. Nah, kita sudah masuk pada pembahasan yang ke-6, yaitu Host Only Network. Simulasinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini virtual machine kita akan terhubung dengan host OS kita ke hidden interface. Mohon maaf itu saya salah nulis. Jadi nantinya itu virtual machine kita bisa terhubung dengan host OS kita karena memiliki IP yang sama. Kita langsung saja praktekkan. Nah, nantinya di sini teman-teman disuruh atau akan itu IP-nya dulu ya. Ini sudut ya klien npost 3. Terus di sini teman-teman ketik IP address. Nah, nanti IP-nya otomatis akan hilang. Nah, nanti kita akan meminta IP itu kembali dengan perintah sudo client npost 3 tidak ada min r-nya. Ini untuk meminta kembali IP yang sudah hilang. Azan subuh teman-teman.
Nah, terus karena sudah ada IP-nya, kita coba cek ke control panel. Kita cek yang virtual box host only. Mana ya? Ini. Nah, ini yang ini nih. Virtual box host only yang ini ya. Kita klik 2 kali, lalu detail. Nah, ini terdapat IP. Ini sudah terdapat IP-nya 192.168.56.1. Nah, kemudian di sini kita akan coba ping 192.168.56.1 yang dari kontrol panel tadi. Nah, terus nanti ini di sini itu kita ini tidak akan berhasil karena pada dasarnya disable firewall-nya kita belum diaktifkan. Jadi ini OS kita yang terlindungi, kita pingnya di command prompt saja. Nanti akan muncul output TTL dan itu artinya berhasil. Jadi seperti itu penjelasan tentang host only adapter. Nah, kita akan masuk pada pembahasan yang ketujuh, yaitu disable Windows Firewall. Saya akan beritahu cara menonaktifkan Windows Firewall supaya kita bisa ping di virtual machine. Nah, sebelumnya kan kita sudah ping di command prompt atau di host OS ke virtual machine dan hasilnya tidak ini TTL atau berhasil. Tapi ketika di virtual machine host OS kita tidak bisa karena alasannya Windows Firewall-nya belum diaktifkan. Ya, nanti teman-teman bisa mengaktifkannya di kontrol panel. Ini saya lupa merekamnya. Nah, tapi ini seperti ini. Ini tampilan seperti yang Nah, ini sebelum dimatikan seperti ini. Tadi itu saya sudah matikan ini sebelum. Nah, ini sudah aktif kembali. Setelah itu kita coba ping. Lalu setelah di ping kita matikan lagi. Seperti ini ya. Nah, setelah di ping nanti kita aktifkan lagi. Nyalakan lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi virtual machine kita ini sudah bisa di-ping dari virtual machine ke host OS maupun sebaliknya. Nah, seperti itulah cara menonaktifkan Windows Firewall. Oke, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu internal network. Nah, di sini saya akan memberikan simulasinya seperti ini. Jadi nantinya ketika menggunakan internal network, itu nantinya kita akan menghubungkan virtual machine kita dengan laptop kita. Jadi nanti kita hanya akan menghubungkan antar virtual machine. Nah, langsung saja kita praktekkan. Ini kita ganti settingannya. Sebenarnya ini kita ganti settingannya ke
internal network. Cuman kalau misalkan kita menghubungkannya ke yang internal network, itu nanti akan berhenti di tengah jalan, akan berhenti dalam proses akan login. Ini ya, namanya kita samakan juga. Internet 1. Nah, yang satunya juga sama, kita setting. Lalu kita start. Ini kita power off dulu ya. Nah, ini kita start. Nah, nanti di sini ini akan berhenti atau ini meminta IP dari DHCP server. Nah, tetapi DHCP servernya ini tidak akan memberi ini artinya gagal, teman-teman, tidak berhasil. Nah, yang satunya juga akan sama, gagal. Nah, caranya itu kita power off terlebih dahulu saja. Kemudian nanti ini kita harus mengganti settingannya yang internal network. Nah, ini kita ganti settingannya, jangan yang internal network, soalnya nanti akan berhenti seperti tadi. Network. Di sini saya akan ganti bridge ke adapter saja, jangan internal network. Yang satunya juga sama, kita ganti settingannya. Kemudian kita start dulu. Nah, ini sebentar ya teman-teman. Ini setting. Sebentar, saya cek ulang. Ini setting ulang. Ini biar sama ya, bridge ke adapter saja. Nah, jika sudah sama dua-duanya, terus kita start aja.
Nah, tadi di sini gagal ya teman-teman pas proses mau login seperti ini. Tadi yang pakai internet network itu gagal. Nah, jika sudah diganti harusnya ini sudah bisa. Ini juga sudah bisa kan? Sudah tidak berhenti lagi. Nah, nanti kita akan melakukan perintah yaitu sudo dhclient ini teman-teman garis miring 7. Nah, seperti ini ya. Ini installer config nih. Mohon maaf, ini komputernya lumayan nge-lag sedikit, jadi ini jadi lama gitu. Nah, setelah kita enter, kita ketik password. Nah, di sini yang di bagian DHCP4 ini kan ada titik 2. Itu nanti kita hapus yang itu ya, nah itu kita hapus, kita ganti dengan no. Ini nge-lag teman-teman. Nah, ini ya, kita ganti dengan no. Kemudian yang di bawahnya kita enter ini. Nah, ini sebentar. Nah, ini kita enter saja untuk bisa menyamakan dengan yang DHCP itu, yang di atasnya biar lurus. Itu spasi terus. Nah, kita ketik addresses. Titik 2. Terus masukkan setelah titik 2 ini kita masukkan IP yang kita buat sendiri. Ini contohnya seperti ini. Nah, terus ini kita tulis, masukkan di sini ya, kita masukkan di sini. Nah, jika sudah dimasukkan IP-nya, kita klik Ctrl X, terus Ctrl Y.
terus enter. Nah, terus kita ketik, sebentar teman-teman, ini lama. Ini kita melakukan 2 konfigurasi ya teman-teman, tidak hanya satu, cuman ini tidak bisa saya 2 layarkan gitu, jadi ini kita terpaksa bolak-balik. Nah, jika sudah, ini saya ketikkan ulang IP address-nya, kemudian setelah itu kita ketik subnet netplan apply. Sudo netplan apply. Sudo netplan apply. Yang di ini. Di sini nanti kita ketikkan sudo netplan apply. Seperti itu. Sekian, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Apabila kualitas video maupun penjelasannya saya sampaikan kurang maksimal, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.